Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Panitia Maksamah Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTSN 12 Jombang tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, peserta Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Jombang tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan Matsama meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya kejadian yang luar biasa, yaitu adanya COVID-19. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa barokah, maslahah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yang telah memberikan tauladan kepada kita, yang telah membebaskan umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mencontoh tauladan yang sudah beliau ajarkan, kita bisa melanjutkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari di dunia sampai di akhirat kelak. Peserta Matsama yang berbahagia, sesuai dengan yang tertulis di dalam jadwal materi kita siang ini, yaitu tentang akhlakul karimah. Berbicara masalah akhlakul karimah, kata-kata ini sangat familiar dengan kita. Kata-kata akhlak sangat familiar dengan telinga kita, bukan merupakan suatu yang asing, bukan merupakan suatu yang langka. Bahkan setiap hari kita sering mendengarkan kata-kata akhlakul karimah. Tapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang apa sih akhlakul karimah dan kapan kita harus menerapkannya, untuk siapa, dan dalam cara bagaimana. Untuk itu mari kita lanjut, yaitu tentang pengertian akhlakul karimah. Kata akhlak ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yang bisa diartikan, bisa berarti budi pekerti, bisa berarti perangai, bisa berarti tingkah laku, tabiat, atau juga bisa diartikan suatu kebiasaan. Ini tinjauan secara bahasa. Umumnya kita sehari-hari dengan menggunakan kata-kata perilaku atau tingkah laku. Adapun menurut istilah, ada sebagian yang memberikan pengertian akhlak yaitu sesuatu, yaitu yang menyangkut masalah perilaku, menyangkut masalah tingkah laku, perangai, kebiasaan yang dilakukan secara spontan dan refleks, dilaksanakan tanpa direncanakan terlebih dahulu, dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu.
Jadi yang namanya akhlak itu tidak ada perencanaan untuk melaksanakan. Artinya dilaksanakan secara spontan dan kontinu, yaitu berulang-ulang. Dilaksanakan secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali, secara rutin, secara istiqomah. Kalau dilaksanakan hanya satu kali, itu namanya faktor kebetulan, makanya tidak dinamakan akhlak. Dari pengertian ini, kalau kita melihat perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, ini ketika kita melakukan sesuatu atau ketika ada orang yang melakukan sesuatu, pasti orang lain akan menilai, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini tidak pantas untuk dilaksanakan, oh ini tidak layak untuk dikerjakan. Dari pengertian ini, dari pengamatan itu, maka munculnya pembagian akhlak. Ada akhlak itu yang dinamakan dengan akhlakul karimah. Ada akhlak yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Ada akhlak mazmumah atau yang sering dikatakan dengan akhlak yang jelek atau akhlak yang tercela. Adapun bahasan kita pada pertemuan ini adalah membicarakan tentang akhlakul karimah. Pengertian karimah, sedangkan pengertian karimah arti secara bahasa bisa diartikan mulia, bisa diartikan terpuji, bisa diartikan baik. Dengan demikian, kata akhlakul karimah, maka yang dimaksud dengan akhlakul karimah adalah budi pekerti, perangai yang mulia, tingkah laku yang baik, tabiat yang baik, kebiasaan yang baik. Perlu digarisbawahi bahwa baik di sini adalah baik yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik di sini adalah baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik di sini adalah baik berdasarkan tata aturan yang berlaku di mana kita berada. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, tentunya perbuatan kita dikatakan perbuatan kita baik apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Kalau kita di masyarakat dikatakan perlakuan tingkah laku kita, akhlakul karimah, perilaku kita baik apabila tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kalau kita sebagai seorang siswa dan siswi berada di lingkungan madrasah, berada di lingkungan sekolah, maka sebagai tolak ukur dikatakan baiknya akhlak adalah apabila tingkah laku kita sesuai dengan tata aturan, sesuai dengan tata tertib yang berlaku di madrasah. Seperti halnya kita di MTSN 12 Jombang, kita mempunyai tata tertib yang mengatur bagaimana tata cara kita hidup di sekolahan ini, di madrasah ini. Apabila kita melakukan apa yang ada di dalam tata tertib itu, maka kita dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Contoh, di situ ada tata tertib yang melarang anak mewarnai rambut. Rambut tidak boleh disemir. Kemudian kita mengikuti. Ini baru dikatakan sesuai dengan aturan. Kok sudah dikatakan tidak boleh nyemir rambut, datang ono murid sing rambutnya disemir, ini namanya menyimpang dari aturan. Jadi menyimpangnya dari aturan, inilah yang masuk kategori akhlak yang tidak baik. Contohnya lagi potongan rambut. Kalau di dalam tata tertib di situ ada tulisan rambut harus dipotong yang rapi, tidak boleh model-model. Istilah potongan model-model sebagian dibiarkan tumbuh, sebagian dipotong tipis. Kalau dalam hadis Rasulullah zaman dulu dikatakan dengan potongan qazah.
ini tidak boleh, maka jangan dilaksanakan. Kalau seandainya ada yang potongan rambutnya seperti itu, berarti perilaku anak tersebut menyimpang dari tata tertib yang ada di madrasah. Di ukurannya, kalau kita ingin dikatakan akhlak kita baik, perilaku kita baik, maka kita harus mengikuti aturan. Kita harus mengikuti tata tertib yang berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau di negara Indonesia mengikuti aturan sesuai dengan Pancasila, kalau di masyarakat mengikuti tata tertib yang berlaku di masyarakat, kalau kita di sekolahan berarti harus mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolahan tersebut. Jadi baik di sini bukan baik menurut dirinya sendiri, bukan baik menurut orang lain, tapi baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bagi kita orang Islam, tentunya dikatakan perilaku kita baik apabila perilaku kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai seorang siswa di madrasah, kalau kita berada di Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Jombang, tentunya dikatakan kita berperilaku yang baik, berakhlakul karimah yang baik di madrasah apabila kita sudah melakukan tata tertib yang berlaku di madrasah ini. Kemudian objek, sebetulnya akhlakul karimah ini untuk siapa? Berlaku untuk siapa? Yang pertama, akhlakul karimah atau akhlak dilihat dari objeknya adalah mengatur antara yang pertama manusia terhadap dirinya sendiri. Kita tahu bahwa penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik. Kalau dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Berarti kita punya kewajiban untuk menjaga kebaikan itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan diri kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Jombang, berarti kita harus mengikuti tata tertib yang berlaku di MTSN 12 Jombang. Yang kedua, manusia terhadap Allah. Memang sudah sewajarnya dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba memuji, menyembah, bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rasakan, kita bisa berjalan, bisa melihat, bisa berangkat dari rumah ke sekolahan, ini adalah atas pemberian, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan apa? Yaitu selalu beribadah kepada Allah, selalu menyembah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Adapun yang ketiga adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia, di mana antara manusia yang satu dengan yang lain ini saling bergantung. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang hidup bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Disinilah dibutuhkan sifat saling tolong menolong, saling bantu membantu antara sesama manusia, saling menjaga antara sesama manusia, saling melindungi antara sesama manusia. Contohnya ketika kita di sanawiyah nanti, ketika kita di sekolahan, ketika kita berada di lingkungan madrasah, harus saling bantu membantu. Kalau ada temannya yang butuh bantuan dibantu, kalau ada temannya yang butuh pertolongan ditolong. Jangan sampai malah sebaliknya tidak saling tolong menolong. Yang terjadi di kelas
justru saling nyolong menyolong. Ini tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh terjadi saling mengganggu. Sebelum kita melakukan sesuatu pada teman, kita ukur dulu pada diri kita sendiri. Namanya kita mau ngambil pulpen temannya, kita ukur dulu seandainya pulpen kita diambil, kita senang apa enggak? Seandainya potlot kita dirusak, kita senang apa enggak? Saya yakin jawabannya adalah tidak senang. Kalau kita tidak senang diganggu orang lain, maka jangan mengganggu orang lain. Disinilah dibutuhkan yang namanya perilaku yang baik atau akhlakul karimah, sehingga antara teman yang satu dengan teman yang lain bisa saling menjaga, bisa saling menghormati, bisa saling hidup berdampingan, tidak ada satupun yang merasa terganggu. Adapun yang berikutnya adalah manusia terhadap makhluk yang lain. Kita tahu bahwa Islam datang ini adalah membawa rahmat lil alamin, yaitu untuk seluruh alam. Kita hidup tidak hanya dengan manusia, kita hidup tidak hanya dengan sesama manusia, tapi kita hidup bersama dengan makhluk yang lain. Contohnya kita di madrasah ini, ada di sekeliling kita tumbuh-tumbuhan, ada di sekitar kita binatang atau hewan. Islam mengajarkan lewat akhlak ini kita harus juga memperhatikan. Jangan sampai tumbuhan yang ada dirusak, yang seharusnya tumbuhan disiram malah dirusak. Banyak ular-ular kilat yang tidak sengaja metik bunga yang belum waktunya berbunga, ya. Makanya Rasulullah berpesan, jadilah seperti tawon, jadilah seperti lebah, jangan jadi seperti ular. Kita sebagai siswa yang berada di lingkungan madrasah, kita harus mencontoh lebah. Lebah itu kalau berada di suatu tempat tidak akan merusak. Beda dengan ulat. Kalau namanya ulat itu dimanapun dia berada, yang ditempati pasti akan rusak. Apakah itu dimakan, apakah itu digulung-gulung, dan seterusnya. Itulah tentang objek. Jadi objek ini sasaran. Akhlak adalah mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia terhadap makhluk yang lain. Kita lanjut untuk berikutnya yang termasuk contoh-contoh akhlakul karimah. Yang di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Ini otomatis, ya. Kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua, untuk menghormati orang tua, untuk menjunjung tinggi derajat orang tua, karena adanya kita ini adalah karena jasanya orang tua. Kita bisa sekolah di madrasah di MTSN 12 Jombang ini juga karena jasa-jasa orang tua kita. Yang gak kalah pentingnya adalah sopan santun terhadap guru. Bagi seorang murid mempunyai sopan santun terhadap guru ini hukumnya wajib, karena guru ini adalah orang tua yang kedua sebagai pengganti orang tua kita. Makanya sopan terhadap guru itu harus, hormatnya kepada guru sama hormatnya kepada orang tua, karena guru kita adalah pengganti orang tua kita ketika kita di madrasah. Bersikap baik pada diri sendiri, dirinya sendiri dihias dengan yang baik. Jangan sampai orang lain melihat kita kemudian mengatakan kita tidak karu-karuan. Dimulai dari cara berpakaian, seragam sekolah, ikuti aturan. Jangan sampai menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di madrasah. Mencintai Allah itu adalah otomatis, ya, karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak yang sampai kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mencintai Rasulullah harus, karena kita bisa merasakan yang seperti sekarang ini, bisa menikmati pendidikan, bisa merasakan hidup di madrasah ini juga karena jasa-jasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini sedikit contoh yang lain, masih banyak. Dan kita lanjut sekarang adalah pada
Ciri-ciri kapan seseorang itu dinamakan mempunyai akhlakul karimah atau dikatakan sebagai orang yang baik akhlaknya. Satu, selalu bersikap baik kepada siapapun. Bersikap baik kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Pada temannya bersikap baik, pada orang tua baik, pada tetangga baik, kepada gurunya apalagi. Yang kedua, ramah terhadap sesama, ramah terhadap sesama makhluk Allah, mempunyai rasa kasihan, tidak semena-mena, baik pada manusia, hewan, tumbuhan atau makhluk yang lain. Otomatis bagi seorang siswa, ini penting. Bagi seorang siswa dikatakan berakhlakul karimah, mempunyai akhlak apabila rajin menuntut ilmu, semangat dalam mencari ilmu, merasa butuh dalam mencari ilmu. Cirinya bagaimana? Mau belajar. Innal ilma bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara melamun, niscaya di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, hanya menghayal. Andaikan aku jadi orang pintar, terus jadi orang pintar, mungkin di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, pintar. Untuk itu bagi anak-anak siswa-siswi MTSN 12 Jombang, khususnya siswa baru, dari mulai sekarang harus diniati bahwa kita ini dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, terutama ilmu agama, yaitu agama Islam yang kelak akan menjadi bekal bagi kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Berikutnya, rela berkorban. Tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Di saat kita dibutuhkan, kita siap. Di saat kita dimintai bantuan, contohnya di kelas dimintai bantuan gurunya, dan geremeng. Dimintai bantuan gurunya untuk mengambil sampah, dan geremeng. Ini termasuk berakhlakul karimah. Ikhlas menerima ketentuan dari Allah. Kita harus ikhlas bahwa apapun yang ada pada diri kita, semua itu adalah atas pemberian dan ketentuan Allah. Berikutnya, husnudzon. Orang yang berakhlakul karimah akan selalu berprasangka baik kepada siapapun, tidak akan mudah suudzon. Kebalikan dari husnudzon adalah suudzon. Kalau husnudzon ini berprasangka baik, kalau suudzon berprasangka buruk. Kemudian menjalin hubungan dengan Allah dan manusia secara baik, ini memang harus, ya. Makanya kita lihat saja sholat kita bagaimana, sholat kita sudah tertib atau belum, sholat kita masih separuh-separuh atau bagaimana, sholatnya yang sering ditinggal sholat apa. Ini sebagai ukurannya, apakah kita sudah melakukan hubungan baik dengan Allah atau belum. Dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita? Apakah masih sering menyakiti? Apakah kita justru sebaliknya sudah sering menolong atau mau menolong sesama? Ini adalah sebagai ukurannya. Dan kalau pentingnya adalah qanaah, menerima segala pemberian dari Allah. Apapun yang telah diberikan Allah kepada kita harus kita syukuri, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang berikutnya adalah ikhlas, yaitu melaksanakan sesuatu perbuatan hanya karena Allah. Contohnya ketika dijak doa di halaman, ya, jangan sampai mau membaca doa hanya ketika ada gurunya, mau berdoa ketika diubrak-ubrak oleh gurunya, ketika didampingi dan seterusnya.
ketika sholat di musalla, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di musalla, kita bisa khusyuk nampaknya, kita bisa diam kelihatannya, itu hanya karena semata ada gurunya. Tapi kalau tidak ada gurunya, kita tidak melaksanakan, bahkan sholat dengan omong-omongan sambil omong-omongan dengan temannya. Yang berikutnya adalah sabar. Tak kalah pentingnya sebagai seorang penuntut ilmu harus yang sabar, karena ujiannya orang menuntut ilmu itu sangat banyak. Bagi seorang siswa harus belajar sabar mulai sekarang. Sabar dalam artian bisa menerima pemberian dari Allah, baik yang berupa nikmat maupun yang berupa cobaan. Ini kita bisa menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa nikmat maupun berupa cobaan. Sabar bukan berarti pasrah dengan menyerah, tapi sabar harus mau berusaha. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, sabar itu ada as-sabru ala ta'ah, artinya mau berusaha, mau melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan. As-sabru ala musibah, sabar di dalam menerima musibah, sabar di dalam menerima ujian dari Allah. Yang berikutnya adalah as-sabru 'alal maksiyah, sabar bisa mencegah diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang tidak kalah pentingnya cirinya adalah istiqomah. Karena di depan sudah dikatakan bahwa yang dinamakan dengan akhlak adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan cara yang istiqomah, kontinu, rutin, tidak acak-acakan, tidak sekarang iya besok tidak, atau orang Jawa mengatakan esok dele sore tempe. Jadi masih plan dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian tasamuh ini juga ada kalah pentingnya. Orang yang berakhlakul karimah akan bisa mempunyai sifat tenggang rasa, bisa mempunyai sifat toleran, bisa memiliki sifat lapang dada, memberikan kesempatan pada orang lain, memberikan peluang kepada orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Dan yang tak kalah pentingnya, ciri dari orang yang berakhlakul karimah adalah mau berusaha, berikhtiar untuk mencapai tujuan. Sebagai halnya anak-anak yang sekarang ini sudah masuk jenjang pendidikan lebih tinggi, agar tujuannya tercapai bisa menjadi anak yang lebih berilmu, maka harus usaha dengan keras, usaha dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah berdoa, memohon kepada Allah, karena bagaimanapun doa ini sangat penting. Kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Dan doa ini bagi kita adalah hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Dari inilah ciri-ciri dari orang yang berakhlakul karimah. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tatanan agama, apa yang sudah menjadi aturan-aturan di madrasah ini, apa yang sudah menjadi norma-norma yang berlaku, sehingga kita dikategorikan orang yang berakhlakul karimah, sehingga hidup kita di masyarakat bisa memberikan maslahah, bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan pedoman. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum